Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih terhubung dengan Prof. Budi Wiweko, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga Prof. Sri Rezeki Hadinegoro, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI. Sebelum saya kembali ke Prof. Budi, saya ingin ke Prof. Sri terlebih dahulu di segmen kedua ini. Prof tadi melanjutkan perbincangan atau pertanyaan saya kepada Prof. Budi tadi ya, terkait dengan bagaimana seseorang itu kemudian sudah pernah kena COVID, kemudian sudah divaksin, dan kemudian ada case-nya kena lagi seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana Prof. Sri menjelaskan hal ini? Apakah memang saat divaksin itu sudah sebenarnya sel imun, sistem imunnya ini sudah ada sebetulnya, tapi karena mungkin adanya varian-varian baru yang menurut research mungkin belum bisa menangkal varian itu, atau seperti apa Prof penjelasannya? Ya, jadi untuk vaksinasi itu hasilnya sangat tergantung dari 3 faktor yang berinteraksi. Satu adalah host, si kitanya ini, jadi orangnya itu sendiri. Katakan misalnya anak-anak dengan orang dewasa itu sudah beda, dengan lansia beda lagi. Berarti ada faktor di dalam diri kita. Kemudian juga faktor dari si agentnya, si virusnya tadi. Tadi sudah disebutkan mungkin ada mutasi dan sebagainya. Kemudian apakah jumlahnya juga lebih banyak? Kita tidak tahu. Apakah kita terpaparnya ini jumlahnya sedikit atau banyak? Itu kita tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Seperti misalnya nakes. Nakes lingkungannya setiap hari ketemu pasien. Dengan orang lain yang tidak pernah ketemu pasien. Nah itu kan berbeda. Jadi 3 hal, host, agent sama environment atau lingkungan itu berinteraksi. Jadinya lah hasilnya itu tadi. Jadi tiap orang pasti berbeda-beda. Tingginya antibodi, tingginya kekebalan itu berbeda. Maka itu tadi, bisa jadi waktu pertama kali dia disuntik, dia memang sudah terpapar. Cuman antibodinya belum naik, masih dalam masa inkubasi katakan. Itu pertama. Yang kedua, mungkin sudah naik tetapi tidak tinggi, sehingga dia juga tidak bisa melawan karena ya badannya mungkin tidak begitu fit sehingga antibodinya tidak tinggi. Ketiga mungkin itu tadi mutasi. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa seseorang bisa terkena. Tetapi tadi saya mendengar 2 kali terkena. Kalau 2 kali terkena ini mesti hati-hati betul. Apakah ini memang infeksi yang pertama belum selesai atau infeksi yang lain begitu? Karena COVID ini bisa memanjang, yang kita sebut long COVID. Jadi ini hati-hati, apakah COVID-nya memang belum sembuh betul? Orang ini sudah merasa aku cuma tinggal batuk aja kok, kadang-kadang sesek. Itu pasti gejala. Nah kemudian dia kambuh kembali menjadi berat. Jadi seolah-olah 2 kali. Apa betul seperti itu? Ini hati-hati. Jadi kita mesti melihat juga kalau 2 kali itu betul-betul harus berobat dengan baik supaya tidak menjadi menetap begitu loh kerusakan-kerusakan yang ada di dalam badan kita. Berarti proses penyembuhannya memang lama ya, Prof. Sri ya? Iya, ini virus ini memang rada-rada bandel gitu ya. Kurang bisa ditebak gitu ya. Penyembuhan, makanya isoman 14 hari itu betul-betul harus dipergunakan sebaik-baiknya. Harus betul-betul istirahat, jangan kemudian aku kok nggak ada kerjaan ngapain, jangan. Betul-betul kita rileks sehingga penyembuhannya sempurna, itu yang kita harapkan. Oke, Prof. Sri, pertanyaan saya selanjutnya. Jadi kan beberapa waktu yang lalu kan juga pemberian vaksin dosis ketiga untuk nakes juga sudah akan dilakukan begitu, sudah diputuskan akan seperti itu. Nah ini berarti kita perlu untuk dosis vaksin dosis ketiga juga, Prof. Sri, atau mungkin karena memang pada saat ini yang memang paling membutuhkan adalah tenaga kesehatan, begitu karena mereka memang juga di fase pertama, fase awal yang mendapatkan vaksin, atau seperti apa, Prof? Iya, sebetulnya memang itu hasil dari penelitian di Bandung, FK Unpad dengan Bio Farma, uji klinis itu sangat-sangat menentukan. Jadi kelihatannya dari sana kita bisa melihat bahwa setelah 6 bulan pasca imunisasi yang kedua itu memang antibodinya sudah menurun, sehingga di situ ada indikasi
apakah memang harus kita berikan booster. Tetapi ini masih dievaluasi lagi sampai 1 tahun. Maka kemarin kita berikan dulu pada nakes, karena nakes ini yang darurat, kita berikan. Tetapi untuk yang lain kita masih menunggu evaluasinya, karena sekarang yang penting bukan boosternya lah. Yang penting sekarang kita semua harus divaksinasi dulu. Pokoknya harus pertama kali minimal. Jadi herd immunity-nya harus segera diselesaikan. Karena itu yang akan untuk masa depan pandemi itu adalah herd immunity. Nah kemudian kalau yang kita ini yang sudah 2 kali itu sudah mempunyai memori sel tadi, itu udah lumayan sekali. Bukan berarti tidak ada artinya, itu artinya besar sekali untuk mencegah infeksi yang akan datang. Sehingga boosternya kita tunggu kalau sudah herd immunity tercapai, nanti baru kita memikirkan booster. Karena kalau kemudian sekarang booster, vaksinnya juga mungkin belum ada, kemudian juga manpower-nya, SDM-nya juga mungkin kurang dan sebagainya. Jadi kita selesaikan dulu, percepat dulu itu. Oke. Kita capai dulu herd immunity-nya ya, Prof ya, supaya kita bisa melanjutkan untuk ke fase selanjutnya. Saya kembali ke Prof Budi. Prof Budi, dalam penelitian Anda ini saya baca ya satu artikel terkait dengan penelitian atau mungkin statement Anda seperti itu terkait dengan bagaimana upaya kita menghadapi pasien yang terinfeksi COVID, berupaya agar penyakitnya tidak jatuh dalam kondisi berat. Ini bisa dielaborasi, Prof. Seperti apa sih kiat-kiat kita agar kita tidak menuju ke fase itu? Ya, betul. Jadi memang sebagian besar pasien yang terinfeksi COVID itu dia bergejala ringan atau tidak bergejala, dan sebagian kecil lainnya yang jatuh ke moderate dan severe gitu ya, sedang dan berat. Tentu ini yang harus kita cegah ya, jangan sampai nanti jatuh kepada kondisi sakit COVID-19 derajat sedang, apalagi berat, apalagi kritikal ya, yang itu angka kematiannya cukup tinggi. Oleh karena itu penting sekali, pertama adalah untuk gejala ringan isolasi, tadi Prof. menyampaikan. Dalam fase isolasi penting sekali kita mengistirahatkan tubuh kita, sehingga diberi kesempatan ya sel-sel imun kita dengan asupan nutrisi yang baik, dengan multivitamin yang baik, makanan yang cukup, ya hidrasi yang cukup, ya dengan istirahat, sehingga bisa sel-sel imun kita fighting begitu ya dengan virus, sehingga nantinya bisa recover dengan sangat baik. Ya. Kemudian pemerintah juga saya kira telah meluncurkan buku isolasi isoman ya, isolasi dan pemantauan diri sendiri yang sangat baik, membedakan mana gejala ringan, sedang dan berat, di mana titik-titik tertentu kita harus tanggap ya, kita harus tahu kapan isoman ini, pasien yang sedang isoman harus segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu ada fasilitas-fasilitas yang dibantu oleh pemerintah, termasuk telemedicine, pemantauannya, kemudian juga relawan-relawan termasuk mahasiswa kedokteran dan mahasiswa-mahasiswa tenaga kesehatan lainnya, ini banyak dikerahkan dan akan terus dikerahkan untuk bisa memantau ya, sehingga yang ringan itu tidak jatuh ke dalam sedang dan berat begitu. Demikian pula ketersediaan obat-obatan ini sangat penting ya, agar pasien-pasien yang ringan mendapatkan obat-obatan yang baik ya, terutama suplemen-suplemen yang cukup baik untuk meningkatkan sistem imun. Saya kira ini yang sangat penting, Mbak, supaya untuk angka kesakitan, komplikasi tadi long COVID ataupun angka kematian tidak terjadi. Demikian, terima kasih. Suplemennya apa saja, Prof? Saya kira di panduan itu sudah cukup banyak ya, jelas di panduan Kementerian Kesehatan ya, mulai dari vitamin D3 ya di sana disebutkan, kemudian ada zinc ya seperti itu, kemudian multivitamin yang lainnya. Saya kira itu yang pada yang gejala-gejala ringan itu yang diberikan. Dan mungkin sangat banyak yang lain-lain ya, ada makanan dan segala macam ya, herbal dan sebagainya, silahkan saja
Yang paling penting tidak mengandung zat yang membahayakan tubuh. Demikian, Mbak. Oke, kita juga harus tahu secara detail bagaimana atau apa yang harus kita lakukan saat kita terpapar COVID-19. Prof Budi, saya ingin meminta tanggapan Anda. Ini kan beberapa saat yang lalu kita mendengar kabar kalau dari Singapura sendiri, pemerintah Singapura memiliki rencana begitu untuk berdamai dengan COVID-19. Artinya COVID-19 ini akan dianggap sebagai virus flu biasa. Nah, tanggapan Anda, Prof Budi? Menurut pandangan saya tentu jalan menuju ke sana itu masih sangat panjang ya. Kenapa? Saya kira pandemi COVID-19 ini berbeda dengan pandemi influenza ya 100 tahun yang lalu yang angka kematiannya tidak setinggi sekarang ya. COVID ini angka kematian 2,5-3% ya, sangat tinggi di dalam jumlah total populasi. Walaupun secara ilmu alam, secara natural, virus itu lambat laun akan terus bermutasi. Harapannya mutasi ini akan melemahkan virus ya, harapannya tentunya, harapan kita. Dan itu biasanya natural seperti itu. Jangan sampai mutasi yang terjadi ini justru menimbulkan gejala-gejala yang semakin berat. Tentu ini kita sangat-sangat tidak menginginkan itu ya. Ke depan saya tidak tahu Prof Sri mungkin yang punya pandangan sampai kapan nanti pandemi ini suatu saat akan dianggap sebagai endemi. Ya, tentu ini nanti akan memerlukan perjalanan yang sangat panjang ya, bagaimana infeksi ini controllable begitu ya. Ketika sudah tercapai herd immunity, mutasinya menjadi more contagious tetapi less infectious. Gejala lebih ringan lah begitu. Saya kira begitu. Oke, saya akan meminta pandangan dari Prof Sri, tapi nanti usai jeda di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Landstalk segera